بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Akhir ayat ba'd. Guru-guru saya mohon ikhlas. Ini bukan suara saya yang bagus, soundnya yang cakep ya. Jadi kayaknya suara saya kok ini cakep nih, sound kalau cakep dipakai enak aja Bang. Jadi bukan suara saya yang cakep, emang soundnya nih cakep ini. Jadi ke bawah. Ini ke bawah cakep saya. Itu namanya kita nyender. Ya, guru saya yang mimpin tahlil akhirnya Ustaz Sofroni, ikhlas guru, juga DKM kita, DKM Masjid Al-Anwar, abang saya, saudara saya khusus, sahabat saya, sahabat adik saya, Mukarram Ustaz Abdul Khair, juga Mukarram Bapak Kiai Haji Tasmudi, mohon ikhlas, serta guru-guru saya para asatiz, mohon ikhlas. Kalau barangkali saya ceramah, ini bukan karena saya punya ilmu, enggak. Cuman bapak saya begini, kalau ada orang meninggal datang, biarin lo nggak bisa ngaji, makan mah pasti dapat. Buktinya yang ngaji mah ngaji, yang lagi mikirin makan mah udah pada makan ya. Ini cakepnya tuh. Jadi alhamdulillah. Ya mohon ikhlas, mohon ikhlas. Juga sahabat saya, saudara saya Bang Idung, mohon izin Bang Idung, makasih, kita doain biar sehat terus, panjang umur Bang Idung, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan anak yang soleh dan solehah sehingga ke depan lebih bagus, lebih baik daripada kita orang-orang tuanya. Secara jujur bagusnya anak karena bagus emak bapaknya. So, kata guru saya begitu, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya guru ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya harus rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi bagusnya saya begini bukan karena bagusnya saya, emang bapak saya ngajarinnya begini. Makanya saya hafal baca Yasin bukan karena ngapalin, karena sering diajak tahlil. Emak saya bilang, biarin lo masih kecil nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja. Ya, udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian, kata emak saya, anak tolol, nggak dapat sama sekali. Jadi malam hari ini satu kehormatan yang luar biasa, kita bisa hadir di malam ke-5-nya almarhumah Bu Nina Carolina binti Bapak Niman. Emaknya siapa? Po Rimi bin Insari. Mudah-mudahan saudara kita, orang-orang tua kita semuanya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya syurga. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang ditinggalkan Allah berikan kekuatan sehat. Kita juga Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Cuman siapanya yang mau duluan terserah itu. Ya, kira-kira sedikit saja barangkali ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama, maka yang keluar adalah nasihat. Dari mana nasihat itu? Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Bagusnya kita karena ada gurunya. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Anak lahir dari emaknya, emak lahir dari emaknya, emak-emaknya dari mamanya. Jadi nggak ada kita yang sendirian. Makanya itu tawassul namanya. Gandeng-gandeng kita. Apa itu tawassul? Kata Kiai, tawasala ya tawasalu tawasulan. Gandeng kita itu. Jadi nggak mungkin kita masuk surga sendirian, karena anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, murid dari gurunya, guru dari guru-gurunya, wasyaikhi masyaikhi, terus nyambung terus. Jadi kita masuk surga pasti rombongan. Kita masuk surga pasti rombongan, amin. Nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Kenapa harus tawasul? Nyambung-nyambungin abang. Jadi hari ini kita lagi nyambungin sebetulnya. Apa yang kita baca, tahlil, tahmid, yasin, doa, Masya Allah luar biasa, sampai ke almarhum, ke almarhumah, wabil khusus, sampai ke almarhumah orang-orang tua kita, sampai apa
apa yang kita baca. Asal lillah karena Allah, wabilah nih jalannya Allah, pasti bakal dapat mardotillah yang diridhoi Allah. Selesai. Jadi saya kalau ceramah terlalu serius nanti dianggap kiai beneran, itu yang saya takut. Jadi ngeri-ngerian. Makanya saya kalau romannya ada pengetahuan serius saya suka mentahin guru. Takut jadi dianggap alah yang bener aja. Emang gak ada yang bener orang mah. Siapa orang yang paling bener? Gak ada. Kalau di dunia orang ngaku saya paling bener, belum tentu bener dia. So kata guru saya, orang yang benar itu kalau matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Nah sekarang kita mau ngaku benar dari mana? Mati belum, di surga juga belum. Jadi kenapa kalau saya ceramah santai? Memang belum tahu surga apa enggak. Santai aja jadinya. Jadi kira-kira. Nah kalau kita sepintas lihat almarhum, ini ujungnya cakep. Orang kan lihat ujungnya aja, tapi belum ujung nih. Kalau kita lihat, masya Allah, di karangan bunga segini banyaknya, ya Allah luar biasa. Kita belum tentu dapat. Semua kamera ngayangin. Makanya saya mewakili Bang Dedi, Bang Hidup mewakili saya atas nama sahabat, atas nama saudara saya, seluruh saudara penggemar dari Po Alpa, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yuk kita ikhlasin. Mudah-mudahan almarhum tergolong min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita pasti ngikut dengan orang-orang yang min ahlil khair. Kalau nggak ada min ahlil khair, nggak begini. Masya Allah. Almarhum sebelum meninggal sakit dulu, sabar lagi. Nggak ditayangi itu siapa? Apa penyakit? Nggak digembor-gemborin. Sementara ada orang yang dagang karena sakit, dijadikan dagangan. Ini almarhumah, masya Allah luar biasa. Sakitnya nggak ada yang tahu, termasuk saya sahabatnya. Nggak tahu. Kalau yang saya tahu tiba-tiba innalillah. Itu yang luar biasa. Ciri min ahlil khair begitu. Nggak ada yang tahu, nggak ngaku-ngaku. Sementara kita ngarep teriak sakit biar dibantuin sama orang. Ya, saya dah itu mah, saya dah. Puyeng juga sama bini, mau puyeng beliin limun apa? Kok ngarep? Ini masya Allah, luar biasa, luar biasa. Sebab kalau orang dikasih penyakit sebelum meninggal itu cakep. Kamu kata Kiai al-maridu kafaratuz dzunub. Sakit itu penghapus dosa. Jadi kalau orang dikasih sakit abang, mendingan cucian sini daripada cucian sono. Ya bang. Ya. Jadi mendingan kita dicuci di sini daripada cucian sono. Jadi kalau orang meninggal, dia meninggalnya cuma kejedot tiang doang, ringan nyucinya itu. Kejedot tiang ngiring musuk ya. Tapi kalau orang yang sabar dalam sakitnya, saya punya kiai, begitu dibawa ke dokter dia nggak mau. Apa dia bilang? Tinggal nunggu waktu. Termasuk almarhum bapak saya, min ahlil khair, sama Jumat juga lagi, yang bebas pertanyaan di sono. Istimewanya hari Jumat, bapak saya persis meninggal begitu mengeluh, udah berapa Jumat belum Jumatan ini. 7:30 pagi dia ngomong habis subuh setelah baca doa khatam. Bapak saya selalu bilang, Mbak cuci darah Mbak, merosot dari tempat tidur rumah sakit, udah anterin gua baca Quran, jangan berhenti-berhenti, gua tinggal nunggu waktu. Bapak saya mau ngomongnya Betawi aja, mau nggak pakai bahasa Inggris dia mah. Iya, pokoknya itu kata bapak saya, merosot aja. Kali pun dia ngomong gitu, udah ketebak juga bisa. Ya. Orang terus sih begitu. Setelah dia ngeluh, gua berapa Jumat ke Jumatan ini, udah banyak penting sehat kan. Nggak lama selesai, habis baca doa khatam. Tapi apa? Dia mintanya anterin gua apa? Nggak usah kesana kemari, nggak usah baca Quran. Karena ujung ayatnya kasih tahu saya sebelum meninggal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku ngabdi ya Allah, kepada engkau aku minta tolong. Hari ini kita nggak butuh siapa-siapa. Satu ketika kita butuh kamera, satu ketika kita butuh penggemar, satu saat kita nggak butuh siapa-siapa. Yang kita butuh hanya kasih sayang Allah. Kelar. Saya termasuk sama Paul lupa yang Paul Alba nggak akrab dengan dunia selebriti. Ada doa nukil dari doa kiai ini. Yang bener lagi nih, dengerin. Gue pergi. Yang salah ditarik-tarik gitu. Kata kiai, Allahumma rzuqnal qanaah. Yang pertama, Allahumma rzuq
sa'ah wa habibna bis salatil jamaah, ujungnya wa adkhilal jannata ma'an nabiy sahibis syafaah. Yang pertama, Allahumma rzuqnal qanaah, karuniakan kepada kami ya Allah apa adanya, hidup itu apa adanya. Kok apa itu apa adanya, enggak neko-neko. Berapa tahun yang lalu Bang Idung, saya kemari waktu ceramah almarhum Bapak Nima, iya, yang beliau almarhumah sempat ngasih ambulan ya, yang sampai bahasa terakhir dia juga pengen naikin itu ya. Dan kesampaian nih. Nah kalau yang mau ngomong aja lah. Iya, ini mengingetin. Yang habis ngomong berapa tahun kemudian benar dia naik. Hari ini coba siapa ya? Jangan sampai besok waktunya kita nggak ada mobil lagi dipakai. Iya, karena nggak bisa yang namanya kita lari dari kematian, nggak bisa. Kata Allah, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Sekalipun kita ada dihalangin sama tembok coran yang setebal berapa senti, berapa meter, tetap waktunya nyampe. Sebab likulli ummatin ajal, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selesai. Kalau dia udah nyampe, ajal itu sudah nyampe, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, kelar nyampe. Itu abang masukin nih kartu ATM ke mesin ATM, beletak berbalik. Masukin lagi ke kartu ATM ke mesin ATM, beletak berbalik. Bukan ATM-nya yang rusak, emang duitnya udah habis. Ya, udah limit, udah kosong pisan, bagaimana mau ngucur duit? Artinya sama, kalau saatnya sudah sampai siapa? Nggak bisa. Semua bakal tinggal kenang. Semua penggemarnya Koal, semua orang-orang yang benar-benar menjadi fans beratnya masih merasa kehilangan. Sebab sesuatu yang sudah mendarah dan mendaging gak bisa dilupain begitu aja. Bapak kita udah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, sudah berkalang tanah, tapi hari ini kita meremin mata, masih kita utuh. Badannya, mulutnya, ngomongnya, bajunya, marahnya, ngomelnya sama kita. Ingat gak kira-kira? Karena darah yang narik dalam darah daging kita, ini darah daging orang tua kita. Jangan bilang orang tua kita sudah meninggal jadi bangkai. Nggak bisa, abang. Selama kita masih hidup, masih ada orang tua kita di mata kita. Makanya kenapa tawassul? Supaya ngikut besok kita bareng akhir hayatnya. Kan gitu. Wa nahnu insyaallah lahikun, kita semua bakal nyusul. Nggak ada bisa, abang. Yang ngetop meninggal, yang nggak ngetop meninggal juga. Yang sehat meninggal, yang sakit meninggal. Kira-kira begitu. Siapa yang hebat? Nggak ada. Artis ngetop banget, mati nggak? Mati. Maafin saya juga, abang. Saya kan artis. Nggak, takutnya udah lupa karena lama saya ngaku gitu. Takutnya bilang siapa lu gitu. Nah, saya tuh temannya Parto, temannya Eko, ya kan? Iya iyalah. Artinya sama aja. Pejabat mati. Ujung doa yang cakep abangku. Kalau kita dengar doa dari Kiai Irfan, Allahumma darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at, ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami dalam surga bersama emak dan bapak kami. Artinya kita enggak bareng di surga sama pejabat, enggak masalah. Enggak bareng sama pengusaha, sama orang terkenal, enggak masalah. Asal di surga kita bareng sama emak bapak kita. Sebab susah senang kita di dunia sama orang tua kita. Kalau kita masuk surga orang-orang hebat, sementara di surga ketemu sama bapak kita masih ganjal kita. Kita doa banyak bener, gak nyelipin doa buat orang tua kita, pelit. Kita punya duit sebanyak-banyak, kita masukin ke kotak amal, kita masukin ke, gak pernah nyebut orang tua, pelit. Sebab bagusnya kita karena bagusnya orang-orang tua kita. Hebatnya kita karena hebatnya orang-orang tua kita. Saya bilang, bapak nggak sarjana, anaknya sarjana, cakep banget kira-kira. Hebat kan bapaknya nggak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Anak bapaknya nggak artis, saya lagi nyantain nih, ya kan, gue takut siapa sih lu gitu.
Iya, saya habis ngelaba terus main para pencari Tuhan. Mungkin kalau adik-adiknya muda-muda udah nggak kenal kali mas saya, udah nggak kenal. Nah, ini bukan lagi saya ujuk, bukan pengen diaku saya ini artis, enggak. Paham dah kalau punya TV mah. Ya. Bapak saya bukan artis. Begitu saya selesai nggak syuting lagi, teman saya masih syuting. Kenapa saya ceramah? Ya karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Udah sehabis-habis. Ya. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Lembangan ini Eko nggak berani, lembangan ini Parto nggak berani. Bayar Parto suruh ceramah, belum tentu berani. Paling lo kasih aja lo. Kira-kira begitu paling. Karena likulli syai'in maziyah, nggak bisa urusan ujung-ujung. Karena bagusnya bapak saya nggak pernah ngajarin jadi artis, nggak pernah ngajarin bagaimana dia hidup di dunia selebriti. Enggak. Satu ketika saya jadi artis, saya selalu bilang hebatan bapak saya. Bapaknya nggak artis tapi anaknya jadi artis. Cakep mana kira-kira? Termasuk kita sehat panjang umur sampai sekarang, punya istri, punya keturunan, bagusan siapa? Bisa jadi bukan karena doa kita, tapi karena doanya almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita. Sehat kita panjang umur, dianggap sama orang. Termasuk saya, segini banyak yang nganggap saya. Bukan karena saya, bukan. Ada apa nih kehebatan orang-orang tua kita yang luar biasa. Terus habis makan pulang, nggak pendengarin saya. Siapa yang nyuruh? Abang hidup gak nyuruh. Kalau MC mah ngasih tahu doang, kagak bilang nanti dengerin ya, enggak kan? Ayo pulang. Iya, udah nggak bubar saya jadi lama ini. Kalau kita ceramah tiba-tiba orang bubar ukuran 5 menit, 2 menit kelar. Baca doa panjang tiba itu udah pada miring pengen pergi, baca doa kuntet kelar. Doa kuntet, artinya hasanah. Di dunia hasanah, ya akhirat hasanah, doa kuntet itu. Iya. Kira-kira begitu. Allahumma rizqna qanaah, apa adanya. Orang tua kita ngajarin apa adanya. Orang, maaf abang saya di dunia selebriti itu bukan dunia saya. Bahkan satu ketika begitu saya nggak syuting, ada temannya bapak saya. Bapak saya mualim lah, biasa, ustadz kampung. Rumah saya cuma sekedar ya dukun-dukun sumber lah. Orang tua dulu kan sebelum ke dokter ke dukun ya. Ya satu dokter emang jauh, dua rada susah duit kan gitu. Jadi kalau saya orang tetangga sakit pasti dibawa ke dukun sumber. Kayak anak kecil nggak bisa tidur nih, mama saya embut. Alhamdulillah basah. Bisa tidur, orang basah bagaimana mau tidur? Sembuh. Tuh orang tua dulu cakepnya. Kita sehebat-hebat kita dipakai ludah kita. Enggak abang. Emak kita bikin ludah siri masih orang tanggapin. Ya, benar. Nah, kalau sekarang nih gaya orang tua kita nggak pakai. Padahal emak kita nolongin orang kagak minta dibayar, nggak tahu apa. Ini berkahnya ke kita. Abang percaya nggak satu ketika saya pernah dikejar-kejar orang pengen minta air. Saya bilang emang kan macet. Emang listriknya jepret ya. Ternyata itu karena barokah dari orang-orang tua kita, nggak bisa lari abang. Saya bisa begini bukan karena saya bapak saya begini pengennya. Nggak pernah diacungin jempol supaya jadi artis, enggak. Satu ketika selesai saya ngelaba sekian belas tahun, masuk saya main di para pencari Tuhan, jadi ustad miskin. Ya yang beri ngajar beri dagang pisang. Iya. Nah, bagusan begitu, emang karakter bapak saya juga begitu. Saya itu diajarin begitu. Bukan berarti saya keluarga miskin, enggak, dari emak, bapak, kakek nenek enggak ada yang miskin. Fakir. Nah, kalau miskin susah, ini fakir, belangsak nih. Ya bahkan saya jujur makan enak nggak pernah diajak ke restoran. Seumur hidup bapak saya nggak pernah ditenteng, ayo nak kita ke restoran, bapak bisa ke proyek, nggak pernah. Saya mau makan daging tungguin bapak ulang tahun. Daging sekepel anak 9 sama emak diambil digigitin sarang dikit nih. Kagak berasa daging kecap doang. Makanya itu di hari yang lu masih kecil nggak dapat ilmu nggak apa-apa. Yang penting ngaji, duduk sono liatin orang. Duduk dekat kiai, duduk dekat orang tua, ngaji. Kalau kita nggak dekat sama guru, nggak dekat sama orang tua, nggak belajar ngaji, ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman, kata guru saya. Khawatir kita mati nggak bawa iman. Na'udzu. Ini metode enjoynya kita nih, biarin dikasih yasin pegang. Bisa pegang aja dulu. Orang celam-celam, iya nggak apa? Emang apa? Nggak apa-apa. Daripada kita jauh nggak ikut ngaji, kita kebagian pahalanya. Kata bapak saya, lu kalau ngaji yang benar tuh. Ikutin, lihat mulut orang tua, praktekin tuh. Iya. Lihatin.
Alhamdulillah. Nggak semua pelawak naik jadi penceramah. Berarti kan saya nggak ada saingan. Iya iyalah. Ya sempat ngelipin iklan kali-kali ada yang berani ya. Kalau kira-kira nggak sanggup ya nunggu gusuran gitu. Saya bilang, kok Ustaz ceramahnya mahal, sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. So kalau mau bener sama kiai, kalau mau nggak semenggah sama saya, akhirnya pada patungan ya datang saya. Ya orang sekarang begitu tuh. Jadi nggak ada yang mahal, semua urusan sebetulnya. Jadi terima hidup apa adanya. Alhamdulillah kita udah digini nih. Ini apa adanya nih. Orang meninggal, ada sebagian orang yang nggak demen dengan tahlil, tapi kita ikut tahlil. Ada orang yang dari pertama nggak sampai hari ke-7, sampai ke-14, ke-20, ke-40, sampai ke-100, sampai ke haul. Ada orang yang nggak percaya itu, tapi kita begitu. Terima apa adanya. Emang Bapak ngajarinnya begitu. Bahkan saya kalau mau nyolong makanan, colong punya kiai. Sebab kiai itu nggak bakal marah. Kalau kiai parselnya hilang ngamuk, belum kiai. Ribut sih gara-gara pasir. Kalau kiai mah ikhlas. Oh, parcel saya nggak ada. Nggak apa-apa, emang bukan milik apa aja itu mah. Biarin aja. Tuh, tolong punya kiai jangan takut. Nggak bakal berisik, nggak lapor polisi kiai mah. Coba RT colong sendal. Ngamuk dia nggak ngerjain gua. Kata RT. Colong punya kiai ikhlas, bil barokah. Begitu kita makan itu parcel, malam kiai ngedoa. Tadi mencret nggak jelas. Karena terima apa adanya. Begini nih, ini gaya orang tua kita begini. Nanti kita masuk surga juga begini. Makanya akhir daripada dari sakitnya cerita dari Bang Idum ke saya, masya Allah luar biasa. Cakep. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Kita semua bakal pulang menghadap Tuhan kita. Apa modal pulang? Falyamal amalan shalihah. Di mana aja po Alfa tuh baik bener sama orang. Enggak ada kasusnya. Termasuk sama saya. Orangnya girang aja. Di mana aja bikin resep orang, bikin kangen orang. Kalau diundang datang, enggak ngitung berapa duit. Beda sama saya. Cuma saya tanya dulu, takutnya urusan nyuruh doang, makan kagak, ngopi kagak, ngerokok kagak. Kalau jadi ustaz juga makan kagak, ngopi kagak, mati bang. Terang-terangan aja. Ustaz ibunya banyak, pagi ngajar, siang ngajar, malam ngajar, ngerokok kagak, makan kagak, ngeteh kagak, ngajar terus. Habis seksa itu memang. Kalau umpamanya saya emang enggak begitu. Tanya dulu urusan, biar jelas. Jangan sampai kita pulang pada ngerundal, suwek bener. Cakep di depan, di ujungnya juga harus cakep gitu ya bro. Kira-kira begitu. Ini nggak pakai ilmu, ini pakai akal aja. Pakai akal aja. Yang kedua, wazakirna bil mauti kulla saat. Kita minta sama Allah, ingatkan kematian setiap saat. Ada nggak orang yang nggak bakal mati? Nggak ada. Apa kita ngomong mati sebelum nggak takut bang? Sebab orang kalau nggak takut sama mati berarti itu orang sombong. Wa kafa bil mauti wa'izu. Cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Lagi berantem sama bini, ngerain, jangan berantem mulu. Gitu aja. Mau terusin apa mau ditukar? Gitu doang. Mau ditukar apa mau ditambah? Itu aja. Sebab urusan dunia kita gandengan ke akhirat. Dunia aja udah sengketa, bagaimana mau ke surga? Ini kita udah diberakin mulu nih bang nih. Sih gua kasih tahu aja. Kelihatan dong kayak orang bener. Ya, udah ngelicek bolpen.